Korea Utara terhadap Israel berawal dari operasi siber rahasia bernama Sandi Digital Overload. Dalam misi itu, sekitar 240 peretas dari unit 8.200 Israel dan 310 operator siber Amerika Serikat bekerja bersama selama 26 hari untuk menembus jaringan Komando Biro Umum Rudal Korea Utara. Target mereka adalah sistem pemandu dan telemetri ICBM tipe Hwasong 17 dengan harapan melumpuhkan kemampuan peluncuran antar benua tanpa menembakkan satu peluru pun. Namun pertahanan siber Pyongyang yang dilengkapi 42 lapisan firewall adaptif berhasil mendeteksi anomali dalam 17 detik pertama. Serangan kemudian diisolasi dan dilacak balik ke server Israel di Negev. Tindakan itu dipandang Pyongyang sebagai agresi langsung setara perang konvensional, menandai kegagalan kolosal dalam dunia. Serangan siber, yaitu operasi digital overload yang diluncurkan AS dan Israel, berubah menjadi bencana politik ketika peretas Korea Utara berhasil mendeteksi dan mengisolasi kode berbahaya yang dikirim melalui 20 server palsu di Eropa Timur. Tim siber Pyongyang melacak asal serangan itu ke pusat data Israel yang beroperasi dengan kapasitas 5.000 terminal aktif. Dalam waktu 48 jam, mereka memulihkan sistem komando dengan cadangan reproduksi lokal. Kepemimpinan Pyongyang menilai upaya itu sebagai tindakan perang. Sebagai tanggapan, mereka memobilisasi 6 unit rudal jarak menengah dan 2 unit ICBM kelas Hwasong 18 dalam status siaga. Puluhan staf teknis dikerahkan ke pangkalan Sinpo dan Sinori untuk pengujian ulang sistem pemandu. Kemarahan besar itu mendorong komando strategis meluncurkan program balasan dengan kode bintang Jace pada tanggal 17 Oktober 2025. Operasi ini dirancang untuk menunjukkan bahwa pertahanan Korea Utara bukan sekadar reaktif, melainkan memiliki kapabilitas serangan global. Dalam 2 hari kemudian, Komando Rudal mengadakan latihan peluncuran simulasi dengan jarak lintas sekitar 12.000 km. We have confirmation on the 4 rogue signals. Designating them as DEC, sir. Proyektil melintasi rute tak biasa ke arah selatan melalui orbit rendah di atas kutub selatan, mengelilingi bumi selama 58 menit sebagai manuver untuk mengelak dari radar. Satu proyektil menampilkan kontrol otomatis dengan 3 manuver terpisah sebelum memulai masuk kembali. NORAD melacak lintasan yang menipu 4 stasiun pengesanan yang terpusat ke utara, timur, dan barat, sehingga sistem peringatan lokal tidak bereaksi. Peluncuran memakai konfigurasi 2 tahap pendorong dan kendaraan masuk kembali hipersonik direncanakan untuk menargetkan area pelabuhan padat. Para jenderal mengamati dengan tegang karena dukungan sensor di sektor selatan terbatas dan pilihan pertahanan praktis nyaris tidak ada. Kerusakan diproyeksikan melumpuhkan kapasitas logistik regional dalam hitungan minggu, mengganggu jalur 7 kapal dagang dan merusak fasilitas perbaikan yang menampung 9 kapal besar, sementara upaya tanggap darurat berfokus pada evakuasi dan bantuan internasional. Serangan dari arah selatan itu mencapai puncaknya pada pukul 09.30 pagi saat pelabuhan Haifa beroperasi penuh. Kendaraan hipersonik dengan panjang sekitar 12 meter memasuki atmosfer dengan kecepatan lebih dari Mach 7, menghindari semua sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling yang tidak terarah ke selatan. Dalam detik terakhir, rudal itu menyalakan pendorong akhirnya dengan daya dorong 40 ton. Hulu ledak konvensional seberat 3,5 ton menghantam persimpangan antara terminal kontainer utama dan pangkalan angkatan laut. Ledakan menimbulkan bola api raksasa dengan radius 300 meter, menghancurkan 5 gudang logistik, 7 kapal perang yang sedang bersandar, serta menghasilkan gelombang kejut setara dengan gempa berkekuatan 4,3 skala Richter. Api menyebar dengan cepat, membakar 7,00 meter kubik bahan bakar, menghasilkan asap hitam tebal yang terlihat dari jarak lebih dari 40 km. Gelombang kejut menghancurkan 7 kapal perang yang sedang berlabuh, menimbulkan ledakan sekunder ketika penyimpanan amunisi dari 2 kapal meledak. 1 kapal selam mengalami kerusakan struktural berat sedangkan 2 lainnya terjebak di dok. Sekitar 12 kapal dagang dan penunjang menderita kerusakan dengan 3 dok perbaikan runtuh. Pintu pen kapal selam yang diperkuat retak pada 2 lokasi. Layanan pemadam kebakaran melaporkan lebih dari 400 korban luka, termasuk 78 personel angkatan laut, serta 1.250 kontainer rusak atau hancur karena kebakaran dan benturan. Infrastruktur perbaikan kapal kehilangan kapasitas operasional 90%, mengunci 15 kapal di pelabuhan tanpa akses cepat ke dukungan teknis. Kehilangan kemampuan ini membuat Angkatan Laut kehilangan kesiapan tempur jangka pendek karena fasilitas kunci seperti tren besar dan stasiun pengisian bahan bakar hancur. Tindakan darurat memprioritaskan evakuasi dan pemulihan kapal prioritas, tetapi estimasi pemulihan awal menunjukkan waktu perbaikan minimal 120 hari. Kebakaran mencapai 4 tangki amonia sehingga melepaskan awan gas beracun. Otoritas memerintahkan evakuasi cepat untuk sekitar 200.000 warga. Kapal tunda dan unit penyelamatan sebanyak 25 unit dikerahkan, namun akses terbatas oleh reruntuhan. Penilaian kerusakan terus berlanjut segera. Dampak ekonomi dari kehancuran pelabuhan Haifa terlihat jelas.
Pelabuhan itu menangani 45% arus kargo nasional dan kehilangan fasilitas penanganan senilai 2,3 miliar dolar AS. Sebanyak 12 kapal perang dan 3 kapal selam mengalami kerusakan parah atau tenggelam, sementara 27 derek kontainer serta 1.800 kontainer hancur terbakar. Rantai pasok energi terganggu setelah 4 tangki bahan kimia dan 2 tangki bahan bakar meledak, memutus pasokan bahan baku untuk 60 pabrik, dan mempengaruhi distribusi gandum ke 3 juta penduduk. Sistem perbaikan kapal kehilangan 2 slip dok kunci dan 1 galangan utama tidak dapat beroperasi. Kerugian langsung pada infrastruktur pelabuhan diperkirakan sekitar 5,7 miliar dolar AS, ditambah biaya tanggap darurat awal sebesar 450 juta dolar AS. Dampak ini menekan kemampuan logistik nasional dan risiko kelangkaan bahan pokok meningkat tajam. Evakuasi terkoordinasi memindahkan sekitar 200.000 warga, 100 rumah sakit menerima korban sementara 10.000 pekerja pelabuhan kehilangan pekerjaan sementara. Estimasi pemulihan infrastruktur memerlukan 18 bulan kerja intensif dan sumber daya besar dan dukungan internasional diperlukan segera. Kelumpuhan total di Pelabuhan Haifa bukan hanya memutus rantai perdagangan, tetapi juga menimbulkan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Israel. Ledakan konvensional seberat 3 ton menghasilkan gelombang kejut dengan kekuatan setara gempa berkekuatan 5,8 magnitudo dalam radius 11 km. Lebih dari 1.000 orang tewas seketika, terdiri dari 420 personel angkatan laut, 310 pekerja pelabuhan, dan sekitar 280 warga sipil yang berada di kawasan industri. Ratusan lainnya mengalami luka bakar parah akibat suhu yang mencapai 1.200 derajat Celcius. Tim penyelamat yang datang dari Tel Aviv dan Nahariya membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menembus area pelabuhan yang kini berubah menjadi lautan api. Rumah sakit Rambam Medical Center segera penuh dengan 600 korban, memaksa otoritas setempat membuka ruang darurat di stadion kota. Di tengah kekacauan, kebakaran menjalar ke kompleks penyimpanan bahan kimia milik Haifa Chemicals Ltd. 3 tangki amonia masing-masing berkapasitas 12.000 meter kubik terbakar, menciptakan awan gas beracun setebal 600 meter. Konsentrasi amonia di udara mencapai 340 ppm, jauh di atas batas aman 50 ppm. Angin laut berkecepatan 22 km per jam mendorong awan itu ke pusat kota, memaksa evakuasi darurat terhadap lebih dari 280.000 Arahkan sensor ke tengah awan. 4.200 personel pertahanan sipil dan 38 unit pemadam kebakaran bekerja tanpa henti selama 24 jam untuk mengendalikan situasi. Sementara itu, Pusat Pengawasan Lingkungan memperingatkan kemungkinan hujan asam lokal akibat pembakaran bahan nitrogen. Pemerintah Kota Haifa mengumumkan status darurat tingkat 4, menutup seluruh jalur transportasi, dan melarang penerbangan sipil di atas wilayah pesisir. Dalam 12 jam pertama, kualitas udara turun hingga 70% di bawah standar WHO, menimbulkan gejala sesak napas pada ribuan warga. Hasil serangan yang dijabarkan menciptakan runtuhnya keyakinan nasional Israel, menghantam pusat-pusat logistik, menghasilkan korban massal, dan memaksa redefinisi kebijakan pertahanan internasional. Pemerintah menghadapi tekanan politik besar setelah lebih dari 1.000 warga sipil dan personel Zulu militer team, dilaporkan this is tewas command. dalam We have ledakan primer confirmation dan on Waypoint runtuhan. Aries. Sementara rumah Proceed sakit with the di Haifa counter-operation menerima as ribuan planned. luka serius Over. dengan lebih dari 800 kasus luka bakar berat yang membutuhkan perawatan lanjutan. Kerusakan infrastruktur laut tercatat parah. 18 kapal perang dan 7 kapal selam mengalami kerusakan berat atau tenggelam. Gudang bahan baku serta fasilitas bongkar muat mengalami kehancuran hingga mengurangi kapasitas pelabuhan sekitar 50%. Gangguan pasokan pangan dan bahan penting menyebabkan kebutuhan impor diprioritaskan melalui pelabuhan alternatif yang kapasitasnya terbatasi, menciptakan krisis distribusi yang mempengaruhi ratusan ribu warga. Evakuasi darurat memindahkan lebih dari 300.000 penduduk dari zona berbahaya saat otoritas berjuang menahan penyebaran awan gas beracun Periksa area akibat depan. kebakaran tangki kimia. Siap. Secara Termonitor, diplomatik, aman. reaksi global berwujud kecaman formal dari puluhan negara dan pernyataan dukungan terbatas. Namun tindakan nyata seperti sanksi terkoordinasi atau operasi militer bersama tidak segera muncul. Dewan Keamanan PBB mengadakan beberapa sesi darurat tetapi tanpa konsensus untuk resolusi yang memaksa karena variasi kepentingan strategis dan risiko eskalasi. Aliansi utama, termasuk Amerika Serikat, mengeluarkan jaminan keamanan dan dukungan logistik tetapi menghadapi keterbatasan opsi militer langsung tanpa menaikkan risiko konflik yang luas. Keputusan ini menciptakan kebuntuan taktis yang memicu perdebatan intens di markas besar pertahanan. Selain dampak langsung, gelombang psikologis meluas. Survei awal menunjukkan penurunan tajam kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi warga serta peningkatan Sector permintaan 4, kebijakan report status. perlindungan sipil yang lebih agresif. Analis internasional mencatat perubahan Negative paradigma contact, kerentanan all teknis green. dan geografis. Negara-negara menilai ulang distribusi aset strategis dan cadangan logistik, sementara pengeluaran untuk pengembangan deteksi lintasan non-konvensional dan sistem mitigasi polusi meningkat. Tantangan hukum dan etika juga muncul.
termasuk penegasan bahwa aksi serangan lintas batas dengan implikasi sipil harus dilakukan dalam forum hak internasional dan diskusi tentang pembatasan teknologi serangan jarak jauh menjadi bahan perdebatan. Dampak ekonomi jangka menengah tercermin dalam lonjakan premi asuransi maritim dan biaya logistik yang memaksa perusahaan untuk mencari rute alternatif serta mengakselerasi diversifikasi sumber impor. Pasar tenaga kerja lokal mengalami gangguan signifikan dengan ribuan pekerja pelabuhan kehilangan mata pencaharian sementara program pemulihan darurat membutuhkan alokasi sumber daya luas untuk perbaikan infrastruktur dan kompensasi kerugian. Upaya internasional untuk membantu mencakup pengiriman bantuan medis dari beberapa negara sahabat, pembangunan tenda perawatan sementara, serta tim ahli mitigasi polusi. Di bidang intelijen, terjadi peningkatan koordinasi antara badan-badan negara yang sebelumnya bersaing untuk memperbaiki deteksi dan penelusuran serangan lintas batas, termasuk pertukaran data operasional, serta latihan bersama yang bertujuan mengurangi blind spot pertahanan. Perubahan kebijakan juga mendorong inovasi industri pertahanan domestik, percepatan pengadaan peralatan deteksi atmosfer, dan sistem respons kebakaran skala besar, serta investasi pada pelatihan medis darurat. Tekanan publik mengharuskan parlemen menuntut transparansi lebih besar mengenai kesiapan nasional, sementara komunitas bisnis menekan untuk stabilitas kebijakan yang memungkinkan aktivitas perdagangan berlanjut. Kompleksitas krisis ini menunjukkan bahwa respons efektif memerlukan kombinasi tindakan kemanusiaan, diplomasi intensif, dan adaptasi teknis yang terkoordinasi untuk meminimalkan kerugian manusia, menjaga stabilitas regional, memulihkan fasilitas esensial, dan membangun mekanisme ketahanan baru yang berkelanjutan.